Alex Pastur ambil alih, menyusun strategi lawan Bahrain. Patrick Kluivert out dulu. Pesan penting Jay Itzes saat Timnas Indonesia berupaya bangkit. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menyampaikan pesan setelah kekalahan dari Australia sekaligus menjelang laga melawan Bahrain. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga turun peringkat di klasemen dan mempengaruhi kans menuju pesta bola dunia tahun depan. Dalam situasi sulit, pemain yang kerap disebut Bang Jay oleh netizen menuliskan kata-kata penuh makna di media sosial. Siapa Anda di masa kesulitan akan membentuk jati diri Anda. Tidak hanya saat semua berjalan baik, sekarang saatnya menunjukkan jati diri kita. Kita pejuang, kita orang yang beriman, kita Indonesia. Tulis Jay dalam takarir di Instagram. Unggahan tersebut ditampilkan bersamaan dengan foto-foto Timnas Indonesia melawan Australia serta foto supporter. Dalam laga melawan Australia, Jay tampil sebagai kapten dan bermain selama 90 menit mengawal lini belakang. Pemain-pemain Timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Nathan Joaon, Rafael Struijk, Ragnar Orotmangun, Marcelino Ferdinand merespon unggahan Jay dengan menuliskan emoji di kolom komentar. Skuad Merah Putih akan menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada Selasa 25 Maret. Setelah itu, China dan Jepang akan menjadi lawan pada Juni. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat di klasemen grup C dengan 6 poin. Di mana Jepang sudah merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026 dari grup C. 1 tiket otomatis masih tersisa. Dan selain itu ada 2 kuota ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diisi oleh tim peringkat 3 dan juga 4. Sementara kesebelasan yang menempati peringkat 5 dan 6 dipastikan bakal tersingkir. Ya, meski telah membuat gebrakan besar di awal tahun 2025 dengan mendatangkan sejumlah pelatih dari Belanda dan juga pemain-pemain baru, namun nyatanya Indonesia harus menelan pil pahit ketika dikalahkan Australia dengan skor telak 5-1. Sebuah hasil yang jelas sangat jomplang ketika Indonesia terakhir bertemu dengan Australia di GBK ketika bermain imbang 0-0 dan melihat hasil itulah membuat sejumlah fans yang datang langsung di Sydney Stadium tampak cukup geram. Mereka bahkan meneriakkan nama Shin Tae-yong yang membuat satu stadion menjadi heboh. Di sisi lain, dengan kekalahan memalukan di laga debutnya, Patrick Kluivert harus bertanggung jawab penuh dan tentu saja habis laga ini akan langsung dilakukan evaluasi besar-besaran agar kejadian serupa tak terjadi ketika melawan Bahrain di GBK mendatang. Datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah PSSI melakukan sejumlah gebrakan baru di awal tahun 2025, ditambah banyaknya pemain inti Australia yang mengalami cedera. Akan tetapi, kepercayaan diri tinggi tampaknya tidak cukup untuk menghadapi tim yang secara pengalaman jauh lebih oke pengalaman bermain di Piala Dunia 2026. Dan membuat mental para pemain Australia memang harus diakui jauh lebih oke dari skuad Indonesia. Hal itu bisa kita lihat saat para penggawa Australia tampil jauh lebih tenang dan efektif di atas lapangan. Permainan yang tenang yang ditunjukkan oleh para penggawa Australia seolah menampar keras wajah fans Indonesia karena pemain mahal saja tidak cukup untuk bersaing di level internasional. Karena mereka tentu saja harus punya mental petarung serta chemistry satu sama lain. Dan Indonesia datang dengan sejumlah nama-nama baru serta waktu yang cukup mepet sehingga wajar saja jika chemistry para pemain Indonesia kemarin belum seapik skuad Australia. Sementara itu, kekalahan 5-1 atas Australia jelas membuat fans Indonesia cukup geram karena mereka berekspektasi tinggi pada match ini. Akan tetapi, apa yang diharapkan justru menjadi mimpi buruk. Bahkan, lebih buruk saat terakhir kali bertemu di GBK bulan September 2024 lalu, di mana saat itu Indonesia bahkan mampu menahan imbang Australia yang bermain full squad dengan skor 0-0. Dan untuk melampiaskan kekecewaan pada Patrick Kluivert serta jajaran pelatih baru Indonesia, fans Garuda yang hampir memenuhi Sydney Stadion kemarin meneriakkan nama Shin Tae-yong sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh PSSI saat menghentikan pelatih asal Korea itu secara sepihak. Padahal Shin Tae-yong ini adalah salah satu pelatih yang telah membuat nama Indonesia bisa bersaing di level Asia. Ia juga telah membangun timnas dari nol hingga bisa tampil konsisten di turnamen level Asia. Sementara itu, kekalahan atas Australia sore tadi membuat fans Indonesia langsung menuntut PSSI dan Patrick Kluivert untuk melakukan evaluasi jika masih ingin bersaing di babak round 3 karena sekali lagi, laga penentuan adalah match versus Bahrain di GBK. Jika versus Bahrain sampai kalah jelas akan membuat fans Indonesia makin murka dan melakukan protes besar-besaran. Dan terlepas dari apapun, kekalahan atas Australia ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan juga pelatih Indonesia. Diharapkan versus Bahrain nanti, Coach Alex Pastur yang ambil alih sementara dalam menyusun strategi karena dia gini,
Jika Pastur ambil alih akan membuat permainan jauh lebih oke dan menarik untuk disaksikan. Ya, Sobat Kamus Bola, harapan besar fans sepak bola Indonesia untuk melihat performa apik timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert harus pupus seketika. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, Garuda dipermalukan dengan skor telak 1-5. Iya, kekalahan ini bukan hanya menyakitkan dari segi hasil, tapi juga menimbulkan tanda tanya besar terkait arah permainan dan strategi yang diterapkan pelatih anyar Indonesia ini. Ya, pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung hari ini, timnas harus mengakui keunggulan Australia setelah menelan kekalahan telak 1-5. Hasil ini membuat Australia kokoh di posisi kedua grup C zona Asia di bawah Jepang. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium ini diawali dengan peluang emas bagi Indonesia. Pada menit ke-7, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Namun, eksekusi penalti yang dilakukan oleh Kevin Dix gagal membuahkan gol setelah bola membentur pisar gawang. Ya, Australia berhasil memanfaatkan situasi ini. Pada menit ke-15, mereka mendapatkan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Martin Boyle. 2 menit berselang, Nishan Velupillai menggandakan keunggulan Australia setelah menerima umpan terobosan dan menaklukkan kiper Martin Pais. Jackson Irvine menambah derita Indonesia dengan golnya pada menit ke-34 menjadikan skor 3-0 hingga babak pertama usai. Dan memasuki babak kedua, Australia terus menekan. Lewis Miller mencetak gol keempat bagi Australia melalui sundulan pada menit ke-61. Indonesia juga sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol debutan Oleh Romeni pada menit ke-78. Namun, menjelang akhir pertandingan, Jackson Irvine mencetak gol keduanya, menutup laga dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Australia. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Indonesia yang baru saja ditangani oleh pelatih baru Patrick Kluivert, di mana sejak pengumuman resminya sebagai pelatih pada Januari lalu, penunjukan Kluivert telah menuai pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dan kini tagar Kluivert out bahkan sempat trending di media sosial sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rekam jejak Kluivert yang dianggap kurang mumpuni. Dengan hasil ini, Indonesia harus bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka di laga-laga selanjutnya demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Terkait dengan kekalahan telak ini, langsung memicu reaksi keras dari netizen. Ya, tagar Kluivert out mendadak menjadi trending di platform X dan menandakan ketidakpuasan fans terhadap performa tim di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Sejak awal penunjukan Kluivert memang menuai banyak pertanyaan. Rekam jejaknya sebagai pelatih dianggap kurang meyakinkan. Dan kini, hasil di lapangan semakin memperkuat anggapan itu. Banyak pihak menilai bahwa taktik yang diterapkan Kluivert kurang sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia. Di mana seorang netizen bahkan berkomentar, mau sampai kapan nih kita terus jadi bulan-bulanan di Asia? Harusnya PSSI lebih serius dong dalam memilih pelatih. Sementara yang lain menambahkan, bukan cuma pelatih, pemain naturalisasi juga harus lebih selektif. Jangan cuma nama besar, tapi performa juga harus sesuai. Ya, kekalahan ini jelas menjadi alarm besar bagi timnas Indonesia. Jika masih ingin bersaing di kualifikasi Piala Dunia, PSSI dan tim pelatih harus segera mengevaluasi strategi, komposisi pemain, serta kesiapan mental para pemain. Di mana beberapa hal yang menjadi sorotan, yaitu taktik yang tidak jelas. Ya, Indonesia sering terlihat bingung dalam membangun serangan dan rapuh saat bertahan. Minimnya koordinasi di lini belakang, gol-gol Australia juga semakin besar lahir karena kurangnya komunikasi antar bek. Selain itu, kualitas pemain naturalisasi. Beberapa pemain yang baru dinaturalisasi juga belum menunjukkan performa yang diharapkan. Terlepas dari semua kritik, harapan belum sepenuhnya pupus ya. Timnas Indonesia masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Dengan laga-laga sisa di kualifikasi, kesempatan untuk bangkit masih terbuka. Yang dibutuhkan kini bukan hanya perubahan strategi di lapangan, tapi juga mentalitas juang yang lebih kuat. Mampukah Indonesia membuktikan bahwa mereka pantas bersaing di level tertinggi Asia? Ataukah tagar Kluivert out hanya akan semakin kencang terdengar? Semua tergantung pada langkah yang diambil dalam beberapa pertandingan ke depan.